Setelah 10 hari Nabi sholat Id. Di hari raya kita melakukan apa, Bu? Silaturrahim. Mengapa silaturrahim? Apa itu silaturrahim? Silaturrahim ini artinya as-silah, menyambung, ar-rahim, kasih sayang. Masih semangat? Insya Allah semua yang tetap semangat diberkahi rezekinya, dilimpahkan hartanya, dimudahkan bolak-balik ke tanah suci. Bapak Ibu, kita sekarang sudah mau masuk ke 10 terakhir, betul? Siapa yang sudah siap itikaf? Kalau itikaf di mana, Bu? Itikaf di masjid, di mall atau di masjid? Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Jadi itikaf di masjid. 10 hari Nabi beritikaf di masjid. Setelah 10 hari Nabi sholat Id. Di hari raya kita melakukan apa, Bu? Silaturrahim. Mengapa silaturrahim? Apa itu silaturrahim? Silaturrahim ini artinya as-silah, menyambung, ar-rahim, kasih sayang. Jadi kita menyambung kasih sayang. Kata Nabi apa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa ayyun sya'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, silaturrahim. Siapa yang ingin diberkahi hidupnya, silaturrahim. Datang ke teman, temui dia, dia sedang sakit, jenguk dia. Maka orang yang selalu silaturrahim, diberkahi rezekinya, dimudahkan urusannya. Kenapa? Karena banyak orang yang mendoakannya. Jadi gampang sekali Bapak Ibu. Ada orang yang dia itu enggak pernah silaturahim. Hidupnya sendirian, enggak ada orang kenal. Tetangga pun juga enggak kenal. Ketika dia sakit, enggak ada orang bantu. Akhirnya tiba-tiba dia mati, ketahuan ada bau busuk. Kok ada bau busuk? Ternyata dia mati di rumahnya enggak ada orang jenguk. Itulah akibat tidak mau silaturrahim. Karena itu Bapak Ibu Allah, minimal, halo, minimal 40 rumah ke kanan kita kenal. Kalau punya hadiah, kasih hadiah. Sekalipun sederhana. Mungkin Bapak Ibu punya sekilo kurma, boleh hadiahkan, bagi-bagi pas buka puasa. Gak harus kaya untuk kita berbagi. Makanya biasakan saling menjenguk. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Semuanya kita kenal, saling menjenguk. Jika kita ada kesulitan, dimudahkan oleh tetangga kita. Makanya kata Nabi apa? Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu sedang memasak sop, maka perbanyak airnya, bagi-bagi tetangganya. Sekalipun mungkin baksonya enggak banyak, dagingnya enggak banyak, tapi airnya diperbanyak, kata Nabi, bagi-bagi tetangga. Yang penting ada silaturrahim. Oh, aku baru pulang dari luar kota Pak Ustadz. Ingat tetangga terdekat, aku bawa oleh-oleh, gantungan kunci bawa buat tetangganya. Sehingga tetangga senang bertemu dengan teman. Dulu Nabi seperti itu, Bu. Nabi ketika mendengar tetangganya dia sakit, yang pertama kali menjenguk siapa? Nabi. Padahal tetangga ini dia sering mengganggu Nabi. Dia sering melemparin kotoran pada Nabi. Dia menyebar duri di tempat Nabi lewat. Tapi ketika tetangga ini sakit, Nabi langsung menjenguknya. Jadi lama-kelamaan orang ini kok kagum, ini kok baik sekali. Akhirnya masuk Islam. Jadi silaturahim itu bisa membuka hidayah kepada seseorang. Karenanya
jangan sampai ada seorang pun yang merasa sakit hati kepada kita. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa dicuekin oleh kita. Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Aku ini sudah menjelang hari raya, sebelum terakhir Ramadan. Aku gak punya uang untuk pulang Pak Ustadz. Gimana aku ingin menjenguk ayahku, menjenguk ibuku. Gimana cara aku bisa silaturahim? Boleh pakai telepon, jangan putus. Waktu gak kuat Pak Ustadz beli pulsa. Boleh pinjem HP teman. Halo Bu, Ibu mau gak sedekah pulsa? Membuat orang lain bahagia kan? Kata Nabi apa? Siapa yang membuat orang lain bahagia, dia akan dibahagiakan nanti di alam akhirat. Pak Ustadz ini ayah ibuku sudah meninggal dunia. Gimana Pak Ustadz caranya supaya aku tetap terhubung sama orang tuaku? Yaitu dengan apa Bu? Dengan doa. Halo? Dengan doa. Kirimin baca Quran. Nih Ramadan tinggal berapa hari Bu? 10 hari lagi. Ibu hatamin Quran, hadiahkan sama orang tua kita. Ya Allah, betapa nanti kok tiba-tiba kuburannya bercahaya. Masya Allah, dari siapa? Ternyata doa anaknya. Ternyata hataman Quran dari pahala yang dikirim oleh anaknya. Jadi kita semua itu silaturahim bukan hanya kepada yang hidup, juga kepada yang sudah meninggal. Dengan cara kita memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh. Boleh Pak Ustadz kita bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh, karena salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin mengirim pahala kepada orang tua kamu, boleh dengan bersedekah. Apalagi Pak Ustadz, boleh juga membadalkan haji. Jadi pergi haji, dia sudah pergi haji nih. Nah dulu di zaman Nabi ada salah seorang, wahai Rasul, aku sudah pergi haji, aku ingin menghajikan ayahku. Ya silahkan. Tapi ada orang yang dia mengatakan, wahai Rasul, aku ingin menghajikan ayahku. Kata Nabi, kamu sudah pergi haji belum? Belum. Kata Nabi, tahun ini kamu haji untuk kamu, tahun depan kamu haji lagi untuk orang tua kamu. Jadi orang tua kita sekalipun sudah di alam kubur, mereka merasa bahagia. Tiba-tiba kuburnya bercahaya. Dari mana ini ya Allah? Kok aku bahagia, bercahaya, kuburanku menjadi lapang. Dari mana ya Allah? Dari anakmu yang soleha, anakmu yang soleh. Mereka mendoakan kamu, mereka bersedekah untuk kamu. Dan mereka bersungguh-sungguh beribadah, pergi haji, pergi umroh, membadari untuk kamu. Tuh kan? Jadi berkah Pak Ibu. Silaturahim ini membawa berkah. Yang mengerjakan dapat pahala, yang dikirimin juga dapat pahala. Jadi orang yang bersedekah, orang yang silaturahim, tidak akan pernah sedih karena dia temannya banyak di dunia, yang mendoakannya pun banyak. Nih, Bapak Ibu, Abi Amir sangat sedih ketika pernah keliling di negara di Eropa, ternyata banyak orang tua kehilangan anaknya. Dia menunggu mati di halte, menunggu mati di rumahnya dan seterusnya. Enggak ada seorang pun yang membantu dia. Jadi karenanya kita beruntung menjadi seorang muslim karena hidup kita selalu penuh dengan silaturahim. Yuk kita hidupkan selalu silaturahim dengan tetangga terdekat dan dengan keluarga kita yang paling jauh sekalipun lewat handphone, dan bagi yang sudah wafat kita lewat doa selalu. Semoga Allah berkahi. Amin. Tabligh Akbar Ramadan RCTI.